الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صحب البيت الكرام، ikhwani wa akhwati fillahi azza ya Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah SWT di sore ini Allah memberikan kita taufik untuk bermajelis tidak lain dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan telah dimaklumi oleh kita semua tentang keutamaan di majelis ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya seutama-utama tatawu atau ibadah sunnah adalah talabul ilmi. Dihikayatkan Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala setelah beliau wafat, seorang imam al-hadis, imam besar dari kalangan tabi'in. Setelah beliau wafat, ada salah satu ulama yang berjumpa dengan beliau dalam mimpi. Lalu ditanyakan, apa yang dilakukan oleh rohmu? Jadi apa yang Allah Ta'ala perbuat terhadapmu? Lalu sang imam menjawab, Allah mengampuniku disebabkan rihlahku di dalam menuntut ilmu, yakni dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman azza ya Allah wa iyyakum. Kisah ini cukup bagi kita sebagai pendorong kita untuk tidak mengabaikan mendatangi majelis ilmu. Al-Imam tidak menceritakan Allah mengampuniku karena aku hafal ribuan hadis. Tidak. Al-Imam tidak mengatakan Allah mengampuniku karena aku selalu salat malam. Tidak. Allah tidak mengampuniku karena aku banyak sedekah. Tidak. Padahal semua amalan ini beliau telah lakukan. Beliau orang yang senantiasa salat malam. Beliau mujahid. Beliau ulama alul hadis. Beliau orang yang tidak terhitung infaknya. Bahkan dinukilkan sejumlah para ulama beliau biayai untuk rihlah dalam rangka menuntut ilmu. Sampai ulama memuji beliau, di mana beliau itu orang yang membuat ghibtah, cemburu ulama yang lain, karena berkumpul pada beliau seluruh kebaikan. Ya, tapi bersamaan itu lihat dalam hikayat ini, dalam kisah yang menakjubkan ini, beliau mengatakan Allah mengampuniku disebabkan aku rihlah. Jadi disebabkan aku berjalan dalam rangka menuntut ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang kita harapkan ikhwatal iman azza ya Allah wa iyyakum. Karena maghfirah Allah SWT, ampunan Allah SWT itu segala-segalanya. Segala-galanya. Nah, karena orang yang diampuni Allah SWT tidak ada lain kecuali dia pasti akan bersama Allah Ta'ala, yakni dimasukkan ke dalam surganya. Ikhwatul iman azza ya Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab yang sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang Allah Ta'ala berikan hidayah untuk mengikuti jalannya Nabi SAW dan para sahabat. Mereka akan sangat terdorong untuk mempelajari kitab yang semisal dengannya. Jadi kitab tentang tauhid, yang dimana tauhid itu asasul Islam, dasar dari agama Islam. Tauhid itu karenanya Allah Ta'ala menciptakan alam. Tauhid itu karenanya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Tauhid itu karenanya Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Ya. Maka orang yang diberikan hidayah taufik untuk mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya, dia akan memiliki perhatian sangat besar untuk mempelajari tauhid. Meskipun ikhwatal iman azza ya Allah wa iyyakum, dia telah berulang-ulang menghatamkan kitab-kitab tauhid.
Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dimaklumi bagi kita, beliau adalah mufti am Mamlakah Saudiyah, di mana beliau orang yang gunung ilmunya, yakni sebagaikan gunung ilmunya. Tidak diragukan keilmuan beliau, pengetahuan beliau terhadap tafsir Al-Quran, terhadap hadis Nabi SAW, dan fatwa-fatwanya luar biasa. Akan tetapi bersama itu ikhwatul iman azza wa jalla yakum, kita saksikan di mana beliau bermajlis dengan sebagian ulama yang mengajarkan salah satu usul atau usul salasah. Dan kitab ini ma'ruf bagi antum. Bahkan tidak jarang di antara antum telah menghafal kitab ini. Atau dikatakan kutip, kitab kecil yang membahas tentang 3 pokok dalam agama, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu, siapa beliau? Mufti Am Mamlakah Saudi Arabia. Beliau duduk di majelis itu menyimak penjelasan tentang al-usulus salasah. Maka ini pun menjadi hujjah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajari tauhid, meskipun kita telah menghafal kitab ini, ya salah satu usul atau kitab yang lain. Nah, ikhwatul iman azza wa iyyakum, pertemuan kita terakhir dalam kitab ini, kita dalam pembahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Setelah sebelumnya mu'allif mentarget kita semuanya kaum muslimin untuk menjaga keislaman kita. Beliau menyebutkan sejumlah dalil di antaranya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maka tidak mungkin terwujud, ya, perintah Allah Ta'ala ini agar kita mati di atas Islam kecuali kita mempelajari apa saja pembatal keislaman agar kita bisa menjauhinya. Bagaimana disebut dalam hadis dari sahabat Udzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasanya para sahabat datang kepada Nabi, mereka menanyakan tentang kebaikan. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah. Ya Rasulullah, mengkabarkan kepada kamu amalan yang masuk ke dalam surga dan yang lainnya. Akan tetapi Udzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau justru menanyakan tentang syarr, keburukan. Untuk apa? Agar beliau bisa menjauhi dan meninggalkan, agar beliau selamat. Ya. Maka ketika orang mengetahui kebaikan-kebaikan, ini tidak cukup sampai dia mengetahui apa saja keburukan sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya, menjauhkan dirinya dari berbagai macam keburukan. Nah, ikhwatul iman azza wa iyyakum, nawaqidul Islam itu, pembatal keislaman itu sebenarnya banyak. Akan tetapi 10 hal ini, bagaimana disebut oleh beliau dan ulama yang lainnya, ini yang sering terjadi. Yang oleh karena itu kita harus menghafal dan memperingatkan saudara-saudara kita. Ya. Saya ulang lagi secara ringkas 10 pembatal yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah syirik. Ya. Siapa saja yang mengucapkan kalimat tauhid, menisbahkan dirinya kepada Islam, ketika dia terjatuh ke dalam syirik, maka batal keislamannya. Tapi sekali lagi, khawatir iman azanillahu yakum, ketika kita belajar ilmu din, itu bukan untuk menghukumi orang lain, akan tetapi untuk menjadi cermin bagi kita, agar kita bisa memeriksa diri kita. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perkara yang membatalkan keimanan kita. Yang pertama syirik. Ya. Kemudian pembatal kedua adalah riddah, yakni keluar dari Islam, berpindah kepada agama di luar Islam. Ini pembatal Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, ya. Yakni semua orang yang memeluk agama di luar Islam, mereka adalah kafir. Meskipun mereka ahli kitab, yakni meskipun mereka menisbahkan dirinya kepada Taurat, yakni Yahudi, meskipun mereka menisbahkan dirinya kepada Injil, yakni Nasrani. Ketika mereka tidak beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman dengan Al-Quran, maka mereka terhitung kafir. Ya. Meskipun kita maklumi bahwasanya kafir, kata para ulama, itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan dan ada yang berat. Dan yang paling berat adalah kafirnya orang-orang suyu'ayun, yakni orang-orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya. Akan tetapi semuanya mereka kafir. Ketika mereka mati di atas agama itu,
maka kita mengatakan sebagaimana Allah Ta'ala katakan, mereka itu fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalam neraka jahannam. Ya. Jadi pembatal keislaman adalah ketika orang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu dengan kekafiran mereka, ya. Kemudian yang keempat, di antara pembatal keislaman adalah meyakini bahwasanya ada petunjuk selain petunjuk Nabi SAW yang lebih sempurna. Ya. Ini batal keimanan. Ketika dihadapkan kepadanya petunjuk Nabi, kemudian dia saya memilih petunjuk selainnya karena saya memandang, saya melihat ini lebih baik, lebih sempurna, lebih tepat untuk diterapkan dan sebagainya. Ini membatalkan keislaman yang seharusnya kita jauh dari hal ini. Kita meyakini bahwasanya petunjuk Nabi adalah paling sempurna. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia menceritakan, ya, ketika perjanjian Hudaybiyah, dimaklumi bagi antum, perjanjian itu seolah secara zahir merugikan kaum muslimin, ya, merugikan kaum muslimin, sampai termasuk Abu Bakar As-Siddiq, sampai ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan Anda itu Rasul? Rasulullah kata, iya, saya utusan Allah SWT. Ini mereka sampai guncang keimanannya. Ya. Akan tetapi, ya, lihat, ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk membatalkan umroh mereka dengan menyembelih hadyu, yaitu hewan yang dikirim ke tanah suci untuk disembelih, mereka tidak mau. Hampir-hampir mereka tidak mau mentaati Nabi SAW. Yang kemudian Rasulullah SAW masuk ke khaymah, dia menceritakan kepada istrinya, Rasulullah SAW sedih dan cerita kepada istrinya, maka Ummu Salamah radhiyallahu taala istrinya itu mengusulkan kepada Nabi agar beliau langsung menyembelih sehingga akan diikuti oleh para sahabat yang lain. Beliau keluar dan beliau menyembelih, para sahabat pun ikut menyembelih. Lihat, kata Umar bin Khattab, seandainya agama itu ra'yu, tentu ra'yu kami lebih tepat. Akan tetapi agama itu wahyu. Setelah itu Allah turunkan surat Al-Fath, Inna fatahna laka fathan mubina. Dibukakan kemenangan untuk Rasulullah SAW yang kemudian tidak lama setelah itu, di tahun 8 Hijriahnya, Allah taklukkan kota Mekah. Ya. Maka baru terasa wahyu Nabi SAW yang hak. Padahal kita lihat siapa mereka. Mereka adalah orang-orang besar, Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Tapi itulah tarbiyah dari Nabi SAW. Meyakini bahwa tidak ada yang lebih sempurna petunjuknya daripada petunjuk Nabi SAW. Ya. Kemudian pembatal keislaman yang klaim Fatimah azanillahu membenci sebagian dari apa yang didatangkan Nabi SAW. Membenci sebagian, ya, dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun dia mengamalkannya. Ya. Meskipun itu perkara yang sangat kecil misalnya. Misalnya dia tidak suka dengan siwak. Ada kisah, ya, nanti insyaallah didatangkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, ada orang yang mengecek siwak. Ya, ma'ruf bagi antum siwak, ya. Dia mengatakan, aku tidak akan letakkan siwak kecuali di makhraj. Makhraj itu tempat pembuangan atau dubur. Yang kemudian, ini cerita wakil, ya, cerita benar. Kemudian orang itu sakit, ya, ini perutnya membesar, dikatakan hamil gitu. Kemudian setelah itu melahirkan. Disaksikan oleh putrinya, kata Syekh di sini, keluar hewan mirip seperti samkah, seperti ikan kepalanya, tetapi dia memiliki kaki 4 seperti jurdzun. Jurdzun itu tikus besar, ya, dan ada taringnya. Begitu melihat hewan itu keluar, maka putrinya pun membunuh hewan itu. Dan ada yang menyaksikan hewan itu masih hidup dan menyaksikan setelah matinya. Kemudian 3 hari setelahnya, kurang lebih, orang itu pun mati dan dia cerita sebelumnya bahwasanya hewan inilah yang telah memakan atau mengodaladil ususnya. Ini adalah balasan bagi siapa? Orang yang tidak terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Membenci dari sebagian yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan ini yang kelima yang insyaallah nanti kita akan sebutkan beberapa dalil, ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Kemudian pembatal yang keenam, pembatal keislaman yang keenam adalah istihza billahi awil rasul awil Quran. Mengejek atau memperolok Allah, memperolok Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an
Nanti kita akan sebutkan insya Allah. Ini membatalkan Islam. Ya, nanti beliau sebutkan meskipun itu hanya sekedar hasil itu bercanda, tidak boleh. Ya, kecuali orang yang mukrah itu dipaksa, sedangkan hatinya mutmainnun alal iman, hatinya masih di atas iman. Kalau ini dimaafkan. Ya. Pembatal yang ketujuh adalah sihir. Ya. Sihir itu membatalkan Islam. Maka kita saksikan ya, ini kenyataan orang yang menisbahkan diri kepada Islam ternyata dia senang belajar sihir. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 102 itu, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Tidaklah kafir Sulaiman itu. Karena al-Yahud menuduh bahwasanya Sulaiman itu penyihir. Ya, atau bisa baca dalam tafsirnya itu. Karena apa? Karena Sulaiman itu memiliki katib, ini juru tulis ya, yang dia memiliki pengetahuan terhadap Ismul Azam dan tafsir seperti itu. Yang katibnya itu suruh menulis apa saja yang Sulaiman inginkan. Kemudian setelah tulis diletakkan di bawah kursinya. Lalu syaitan menambah di setiap dua barisnya itu tentang ilmu sihir. Sehingga ketika Sulaiman wafat, maka setan pun menunjukkan kitab yang ada di bawah kursinya Sulaiman itu. Lalu setan menghembuskan kepada Bani Israel bahwasanya Sulaiman menguasai kerajaan ini dengan sebab sihir ini. Nah, akhirnya mereka pun mengkafirkan Sulaiman karena apa? Sulaiman itu penyihir. Maka ketika Rasulullah SAW atau turun ayat tentang Nabi Sulaiman SAW, Yahudi mengatakan lihat bagaimana Muhammad dan pengikutnya dia memuji-muji Sulaiman. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat yang membantah tuduhan mereka bahwasanya Sulaiman tidak kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafar. Tetapi yang kafir adalah syaitan. Apa sebabnya? Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka mengajarkan manusia sihir. Dan para ulama ya, menggarisbawahi ayat ini, orang yang belajar sihir itu kafir. Kenapa? Karena tidak sihir itu diperoleh kecuali mereka harus takarrub kepada syaitan, harus menyembah syaitan. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahasanya orang yang pertama kali belajar sihir itu adalah Yahudi. Ya, bagaimana yang telah sampai kepada kita berita bagaimana Rasulullah ketika di Madinah beliau disihir oleh orang Yahudi Labid bin Al-Asam. Ya. Kemudian diikuti orang Nasrani dan sihir di Nasrani juga banyak. Dan kemudian sihir ini juga diikuti oleh kaum muslimin. Ya, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Nanti kalian akan mengikuti sunnahnya orang sebelum kalian. Ya. Sampai seandainya mereka masuk ke hujratullah, yakni ke lubang biawak, kalian akan mengikuti. Lalu para sahabat bertanya, "Al-Yahud wa Nasr, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani?" Rasulullah, "Sama, siapa lagi?" Ya, dalam sihir pun kaum muslim mengikuti ahli kitab itu Yahudi. Mereka menisbahkan diri kepada Islam, mereka sholat, ya, mereka membaca Al-Quran, zikir dan seterusnya. Akan tetapi mereka pada saat itu mereka mempelajari dan mengamalkan sihir. Batal Islam mereka. Ya. Tapi sekali lagi ini tidak untuk menghukumi orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nih. Pembatal keislaman yang ke-8 adalah munasaratul kafirin wa mu'awanatuhum alal muslimin. Membela orang kafir, menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ini pembatal Islam. Ya. Barangkali hari ini antum tahu siapa sih sebenarnya kaum muslimin yang cinta kepada Islam yang sebenarnya, dan siapa yang mereka mengaku Islam tetapi sebenarnya mereka itu benci dengan Islam. Ciri-cirinya mereka adalah loyal dengan musuh-musuh Islam. Mereka membela musuh Islam dan mereka selalu merangi kaum muslimin. Ya, bagi antum ini perkara yang maaf. Dan kita alhamdulillah ditunjuki oleh Allah SWT kebenaran. Karena hidayah itu ada dua, ikhwatul iman, ma'rifatul haq. Ya. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bihi. Hidayah itu melihat ini benar, ini salah. Ketika antum mengetahui ini yang hak, itu satu hidayah. Tetapi antum belum sempurna kalau sampai antum belum mengamalkannya. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala dua hidayah. Yakni hidayah irsyad dan hidayah taufik untuk mengamalkannya. Agar Allah Ta'ala menunjuki kita mana yang hak itu hak,
dan yang batil itu batil. Ya. Karena syaitan ikhwatul iman azza wa yakum, dia menghiasi kebatilan itu seolah-olah benar. Dan itu talbis mereka. Yulabisul haq bil batil. Mereka menampakkan yang batil seolah-olah hak, yang hak seolah-olah batil. Maka tidaklah yang bisa melihat dengan jelas, dengan basirah, kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembatal keislaman yang ke-9 ikhwatul iman, yaitu siapa saja yang meyakini bahwasanya sebagian kaum muslimin dia diberikan keluasan untuk keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini ada kebolehan bagi orang tertentu yang sudah mencapai makam tertentu untuk keluar dari syariat Nabi, yakni tidak sholat, tidak puasa, minum khamr, tidak menutup aurat. Ini adalah pembatal keislaman. Ya, pembatal keislaman. Ya. Kemudian yang terakhir yang ke-10 dalam kitab ini, pembatal keislaman semua adalah al-i'rad an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkannya. Ya. Tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkannya. Ini pembatal Islam. Maka tentu kita harus was-was, tidak merasa aman. Dan ini sifatnya orang-orang yang selamat. Dia tidak merasa pede, tidak merasa aman. Saya kan sudah belajar di tidak seperti itu. Kita harus sadar bahwasanya kita ini belum ada apa-apanya. Ya. Kita harus senantiasa belajar sampai datang kepada kita ajar dan kita terus belajar. Nah, ini 10 pembatal keislaman. Baik. Ini kita mau rinci dari yang kelima atau gimana? Sebutan dari dalilnya atau kita lanjut saja? Lanjut saja. Baik. Jadi intinya 10 hal tadi adalah pembatal keislaman yang harusnya kita waspadai. Baik. Sekarang kita masuk di fatal iman ke pembahasan hukmul hazili wal jati wal khaifi wal mukrahi fi hadhihi nawaqid. Wa alif Allah Ta'ala kemudian membahas tentang hukumnya orang yang hazil. Hazil itu bercanda. Wal jad, orang yang serius. Wal khaif, dan orang yang takut. Wal mukrah, dan orang yang dipaksa di dalam pembatal-pembatal keislaman. Jadi 10 hal tadi, ya, bagaimana dengan hukumnya orang yang bercanda? Dia tidak serius mengucapkan kalimat itu atau dia bercanda saja misalnya. Kita lihat. Mu'allif rahimahullah mengatakan wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bain al-hazil wal jati wal khaif ala malihi wa jahihi illa al-mukrah. Wala farqa, tidak ada perbedaan kata beliau. Di seluruh pembatal-pembatal keislaman tadi antara orang yang bercanda, orang yang serius, terlebih serius ya. Orang yang takut atas apa? Atas hartanya. Takut atas kedudukannya. Semuanya sama, batal keislaman. Orang yang bercanda batal, apalagi yang serius. Orang yang khawatir kalau saya tidak mengucapkan itu, kalau saya tidak ikut-ikutan dengan mereka, maka harta saya akan berkurang, maka kedudukan saya akan hilang. Takut dengan kondisi seperti ini sama, batal keislaman. Ya, kecuali satu, yaitu orang yang dipaksa untuk misalnya mengucapkan kalimat kafir, ya, untuk istihza, mengejek Allah dan Rasulnya atau mengejek Al-Quran misalnya, dipaksa. Bagaimana Ammar putra Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, ya, setelah keluarganya disiksa satu persatu sampai meninggal, ibunya Sumayyah, kemudian bapaknya, dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir dan akhirnya dia mengucapkannya. Tetapi hatinya mutmainnun ala iman, tetap di atas. Maka untuk yang satu ini dia tidak batal keislamannya. Ya. Ya. Nah, kemudian saya mengatakan wa kulluha min azami ma yakunu khatara.
Dan semua pembatal keislaman tadi, 10 hal tadi, adalah sebesar-besar apa yang membahayakan. Ma yakunu khataran. Jadi perkara ini sangat berbahaya. Wa aktsaru ma yakunu dan yang paling banyak dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka hendaklah bagi seorang muslim untuk mewaspadai hal tadi dan takut atas dirinya. Jangan merasa pede. Dari 10 perkara tadi. Nah, beliau menyebutkan dalilnya. Dalil dari perkataan beliau bahasanya orang yang bercanda, orang yang sungguh-sungguh, orang yang takut akan kehilangan harta atau kedudukannya, itu semuanya batal keislamannya adalah firman Allah Ta'ala. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah Ta'ala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah wahai Nabi, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian semua istisna itu memperolok-olok. Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur lagi, tidak ada maaf lagi kalian. Sungguh kalian telah kafir. Ya. Memperolok-olok walaupun tidak sengaja, tidak niat, hanya bercanda. Bagaimana yang dikatakan oleh orang munafik waktu itu. Kami hanya bercanda ya Rasulullah. Ketika kita melakukan perjalanan penat, maka untuk menghibur kita dengan ucapan-ucapan yang tadi. Ucapannya apa? Kita tidak melihat ada orang yang paling pengecut, orang yang banyak makan daripada siapa? Ahlul Quran. Maksudnya Nabi dan para sahabat. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta uzur, kami hanya bercanda. Karena dalam perjalanan kita ini, ya, kita butuh canda untuk menghilangkan penat. Tetapi yang dijadikan candaan siapa? Allah dan Rasulnya. Tidaklah kami melihat para pengecut, ya, orang yang banyak makan, yang perutnya buncit, ya, kecuali Nabi SAW dan para sahabat. Ahlul Quran. Mereka mengatakan ini hanya bercanda Nabi SAW. Lihat turun ayat ini. Allah yang menurunkan wahyunya. Ya. Katakanlah Nabi kepada mereka, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu bercanda? Jadi Allah Ta'ala kalimatnya apa? Istihza, bercanda. Memperolok-olok dengan itu. Kata Allah, tidak ada alasan bagi kalian, kalian telah kafir setelah kalian tadinya beriman. Ini menjadi dalil, ya, kita garis bawahi. Orang setelah Islam itu, kata Allah apa? Bisa kafir. Ini ayatnya jelas sekali. Qad kafartum ba'da imanikum. Tadinya beriman, mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW, bersama Rasulullah SAW dia sholat, padahal mereka sholat bersama Nabi, menyaksikan Nabi SAW, ikut berjihad bersama Nabi. Ya, tidak diragukan lagi tentang pahalanya. Ya. Akan tetapi ini ternyata apa? Ternyata bisa membatalkan keimanan mereka. Terlebih orang ini di hari ini yang tidak melihat Nabi SAW, tidak sholat bersama Nabi. Ya. Kalau dia memperoleh syarat ini, tentu lebih utama lagi mereka kafir. Adapun dalil mukrah, orang yang dipaksa, ya, orang yang dipaksa untuk melakukan 10 pembatal tadi tidak kafir. Mana dalilnya? Ya. Surat An-Nahl ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syarha bil kufri sadran, fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim." Allah Ta'ala berfirman, siapa yang dia kufur kepada Allah min ba'di imanihi, setelah dia beriman, ya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu, sedangkan hatinya itu mutmainnun bil iman, tetap di atas keimanan. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang munafik yang mereka telah kafir setelah tadinya menyatakan keimanan ketika mereka melakukan pembatal-pembatal tadi, kecuali orang yang hatinya tetap di atas iman. Dia dipaksa dan hatinya di atas iman. Walakin man syarha bil kufri sadran, tetapi siapa yang hatinya lapang dengan kekufuran, ya, dadanya lapang dengan kekufuran, maka bagi mereka ghadabun min Allah, kemurkaan dari Allah Ta'ala, dan mereka azab yang besar. Jadi ayat ini yang perlu digarisbawahi, ikhwatul iman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini menjadi syahid atau dalil orang yang dipaksa untuk melakukan 10 pembatal tadi, kalau hatinya tetap di atas keimanan, ya, dan dia dalam keadaan darurat,
maka tidak batal keimanan. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan ya, pembahasan kitab ini. Kita baca dari awal sampai terakhir. Kita lihat bagaimana mu'allif itu menyusun kitabnya, menjelaskan kepada kita tentang tauhid, tentang bagaimana seorang muslim itu harusnya berilmu dan beramal. Ya. Baik, nah sekarang kita lanjut ta'riful iman. Ya. Beliau membahas tentang definisi iman atau pengertian iman. Iman, lughatan secara bahasa artinya adalah at-tasdiq. Secara bahasa iman itu adalah tasdik. Ini sebagaimana disebut dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 46. Jadi kalau antum ingin menelaah atau membuktikan apakah benar pernyataan beliau itu, kita bisa lihat dalam kitab Fathul Bari jilid 1 nomor 46. Bahwasanya makna iman itu adalah tasdik. Tasdik itu apa? Membenarkan. Itu secara lugah, secara bahasa. Tetapi secara syar'i, yakni kalau dilihat dari nas-nas Alkitab dan Sunnah, apa sih pengertian iman itu? Kita lihat, iman yaitu nutqun bil lisan, mengucapkan dengan lisan iman itu. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan lisan. Wa i'tiqadun bil jinan, dan meyakini dengan hati. Ya, lisan kita mengucapkan, hati kita pun sama, meyakini dengan kebenaran lisan kita tadi. Wa amalun bil jawarihi wal arkani, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jawarih dan arkan di mana wahid. Dan iman itu yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ini sesuai dengan dalil. Idza tutla alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat Allah kepada mereka, maka bertambah keimanan. Kata para ulama, sesuatu yang bertambah berarti bisa berkurang. Ya. Ini sesuai dengan dalil. Jadi iman itu bertambah dengan sebab taat, dan iman itu berkurang dengan sebab maksiat. Ini takrif iman yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di sini beliau menyebutkan takrif iman dari beberapa firqah. Mau disebutkan enggak? Ada sebagian kelompok sesat yang dia mendefinisikan tentang iman, tapi itu semuanya tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena takrif itu menyelisih nas Alkitab dan Sunnah. Karena para ulama itu ketika ingin mendefinisikan sesuatu, mereka berbicara kepada dalil. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang perkara itu. Ya. Bukan hanya menurut ra'yu ya, atau hawa nafsu, tidak. Baik. Ya. Kita bacakan perkataan mu'allif, qala Ibnu Abil Is fi Syarh al-Aqidah At-Tahawiyah. Berkata Imam Ibnu Abil Is dalam kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah. Bisa dibuka halaman 332. Ikhtalafan nasu fima yaqa'u alaihi ismul imani ikhtilafan katsiran. Jadi kata Al-Imam Ibnu Abil Is, manusia berselisih pendapat, berbeda pendapat. Ya, manusia dimaksud adalah para ulama. Pada perkara yang terletak padanya penamaan iman. Maksudnya tentang iman. Ya. Apa itu iman? Ikhtilafan katsiran, dan perselisihan ini banyak sekali. Lalu Al-Imam menyebutkan pertama, Zahaba Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wal Auza'i wa Ishaq ibnu Ruhawai wa sa'iru ahli hadis. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Auza'i, Ishaq ibnu Ruhawai, gurunya Imam Bukhari, dan seluruh ahli hadis, ahlul Madinah, dan seluruh penduduk Madinah, jadi para ulamanya rahimahullah, wa ahlul zahir wa jama'atun minal mutakallimin. Ahlul zahir yang dimaksud adalah ulama zahiriyah. Dia hanya mengikuti nas dari zahirnya dari. Dan sejumlah dari mutakallimin, ahli kalam berarti. Mereka semua berpandangan atau memilih pendapat ila annahu tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ini yang di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu tasdiqun bil jinan, membenarkan dengan hati, iqrarun bil lisan, mengikrar dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan hati. Itu iman. Ini yang dipilih oleh para a'immah dari kalangan muhaddisin
ditambah lagi juga dengan jamaah mutakallimin. Ini pendapat yang benar. Kemudian mu'allif juga menyebutkan pendapat yang lainnya. Dhahaba katsirun min ashabina. Ya. Berpendapat. Dhahaba itu memilih untuk berpendapat. Bermadhab ya. Kebanyakan dari ashabinya. Ashabinya di sini maksudnya adalah antum bisa baca yakni al-Ahnaf, yakni para ulama mazhab Hanafi. Ya. Para ulama mazhab Hanafi. Ila ma dzakarahu Tahawi. Kepada apa yang disebutkan Imam Tahawi. Nah, di sinilah para ulama menyebutkan bahwa Tahawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah telah keliru. Ya. Dia terjatuh dalam apa? Dalam murji'ahnya fuqaha. Padahal beliau seorang imam. Ya, manusia seperti itu ya. Tetapi kita tidak ikuti kesalahan beliau. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kesalahan beliau. Karena kata Syekh Al-Utsaimin, ketika seorang imam itu salah karena ijtihad, maka dimaafkan insya Allah. Ya. Apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi? Annahu al-iqrar bil lisan wa tasdiqu bil jinan. Bahwasanya iman itu hanya mengikrarkan dengan lisan dan meyakini dengan hati, tidak memasukkan amalan bagian dari iman. Ini keliru. Ini masuk ke dalam kelompoknya murji'ah ya. Yang benar tadi Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Ya. Apa pijakan Ahlussunnah wal Jamaah? Pijakannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang al-imanu, iman itu sab'una aw sittuna syu'batan. Saya akan lupa itu. Atau kama kata Rasulullah SAW, iman itu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis itu. Kemudian beliau mengatakan afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama iman itu apa? Mengucapkan kalimat tauhid berarti dengan lisan. Kemudian apa? Wa adanaha imatatul adani thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa? Menyingkirkan gangguan itu apa? Amalan. Ya. Rasulullah mengatakan ini iman yang paling rendah amal. Berarti amal termasuk dari iman. Kemudian apa? Wal haya'u syubhatun minal iman. Dan malu itu bagian dari iman. Kata para ulama, malu itu tempatnya di mana? Dalam hati. Nah, ini menjadi dalil para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu iqrarun bil lisan, i'tiqadun bil jinan dan amalun bil arkan. Ya, berdasarkan hadis tadi. Nah, ini buat disebutkan semua akwalnya orang-orang sesat. Atau dibaca sendiri yang punya kitab. Tribun. Dibacakan semua. Baik, buatan bosan lagi. Siap-siap. Okay. Kalau bosnya ya. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan innal iqrar bil lisan ruknun zaitun laysa bi asli. Ada di antara pengamatan bahwasanya pengakuan dengan lisan. Maksudnya menyatakan keimanan dengan lisannya. Mau asyhadu an la ilaha illallah gitu misalnya. Ini hanya rukun zaid, rukun yang lebih ya, tambahan saja, bukan asal iman. Berarti kelompok ini mengakui iman itu hanya dengan hati saja, tidak perlu dengan lisan. Wa ila hadza dhahaba Abu Mansur. Nah, pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Mansur Al-Maturidi, orang Maturidi ya. Akidah Maturidiyah mengikuti pemahaman ini. Ya. Wa yurwa an Abi Hanifah, dan ada yang meriwayatkan dari Abu Hanifah, tetapi ini hanya sekedar riwayat ya. Ya. Baik. Ini tentu batil. Ini pendapat yang batil. Iman itu cukup yakin, hati itu batil. Nanti kita akan sebutkan. Kita lihat lagi. Wa dhahabal karamiyah. Kemudian ada satu kelompok namanya karamiyah. Dia juga berpandangan ila annal iman huwa iqrar lisan faqat. Ini juga parah sekali. Iman itu hanya mengucapkan lisan, hati tidak dianggap. Yang penting dia sudah asyhadu an la ilaha illallah, sudah berarti dia seorang muslim. Ada pijakan dalilnya enggak? Ada. Tetapi dalil ini keliru pemahamannya. Karena apa? Karena dia hanya melihat dari satu dalil, tidak mengikuti dalil yang lainnya. Ini thariqahnya Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengkufri sebagiannya? Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengimani semua nas Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkufirkan semua dalil. Ya. Apa dalilnya?
Di antaranya Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis ya, dia membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, orang kafir. Sampai berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Usamah beralasan dia hanya ingin menyelamatkan dirinya, ya, karena pedang sudah ada di atas kepalanya. Lalu Rasulullah SAW marah kepadanya, kenapa kau tidak belah dadanya? Kau lihat hatinya. Nah, inilah yang menjadi pijakan mereka. Berarti kalau sudah ucapan lisannya sudah berarti mukmin. Benar atau salah? Benar atau salah? Berpijakan dengan dalil itu saja benar atau salah? Salah. Kan kita sebut tadi, iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Rasulullah menyebutkan perinciannya dengan lisan, dengan hati, dan dengan amal. Berdalil dengan hadis ini kok tidak benar. Ini pendapatnya Karomiyah, dan ini salah. Nanti kita lihat, ya. Orang munafik juga sama, mengucapkan dengan lisannya, ya kan? Mereka menampakkan keislaman di hadapan Nabi, sholat bersama Nabi. Tetapi Allah Ta'ala katakan mereka apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah. Karena mereka menampakkan Islam tetapi hatinya kufur, dan ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Maka pendapatnya Karomiyah itu ya membela orang munafik berarti, ya. Nah, jadi sini Syekh menyebutkan fal munafiquna indahum mu'minuna kamiluna al-iman. Jadi orang munafik menurut mereka, menurut orang-orang Karomiyah ini, orang mukmin, munafik itu dikatakan mukmin, dan bahkan mereka itu kamilul iman, sempurna imannya. Kenapa? Mengucapkan keimanan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walakinnahum, akan tetapi mereka mengatakan yaquluna bi annahum yastahiquna al-wa'id alladhi awdahum Allah bih. Tapi anehnya, orang-orang Karomiyah mengatakan mereka itu berhak untuk mendapatkan ancaman yang Allah ancamkan untuk mereka. Jadi ta'aruf, bertentangan. Dia mengatakan orang munafik itu imannya sempurna, tapi bersama itu dia katakan apa? Orang ini terancam, hanya terancam. Tidak mengatakan mereka final. Orang munafik itu terancam dengan ancaman Allah Ta'ala. Dan Syekh mengatakan wa qaluhum zahirul fasad. Tentu ucapan mereka itu jelas-jelas salah, rusak. Ucapannya orang-orang Karomiyah itu jelas salah. Yang mengatakan iman cukup dengan lisan. Mereka mengatakan orang munafik itu sempurna imannya, dan dia mengatakan Allah hanya mengancam saja. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Wadhabal Jaham bin Sofwan, ya, orang atau pendiri Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah SWT. Dan ini hidup di zamannya Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian orang ini dikafir oleh beliau dan ulama yang lainnya. Wa Abul Hasan As-Salihi, ahadu ru'asa'il Qadariyah, salah satu dari pemimpin Qadariyah. Abul Hasan ini salah satu pemimpinnya orang-orang Qadariyah. Ila anal iman huwal ma'rifah bil qalbi. Iman itu cukup ma'rifah, mengetahui dengan hati saja. Kalau hati Anda sudah tahu Allah SWT, sudah tahu Rasul adalah Muhammad SAW, itu cukup beriman. Wa hadzal qaul azharu fasadan mimma qabla. Ya, karena saya mengatakan ucapan ini lebih jelas fasadnya, lebih jelas rusak batilnya daripada yang sebelumnya. Karena apa? Tidak melafalkan, hanya sekedar makrifat, mengetahui Allah, mengetahui Nabi, selesai. Itu sudah dikatakan mukmin. Ini orang Jahmiyah dan Abul Hasan, pemimpin orang Qadariyah. Fa in lazamahu, ya, anna Fir'aun wa qaumahu kanu mu'minina fa innahum arafu sidqa Musa wa Harun alaihi wassalam. Wa lam yu'minu bihima. Fa inna lazimah. Karena sesungguhnya kelaziman ucapan tadi, keharusan dari perkataan tadi bahwasanya iman itu cukup makrifat saja, ya. Fir'aun dan kaumnya berarti mukmin, ya. Karena sesungguhnya mereka mengenal kebenaran Musa dan Harun alaihissalam. Jadi Fir'aun dan kaumnya itu mengetahui bahwasanya Musa itu hak, Harun itu hak. Ya. Kalau begitu berarti Fir'aun dan kaumnya itu beriman. Karena apa? Mereka mengatakan iman itu cukup dengan makrifah.
Walam yu'minu bihima, dan mereka tidak beriman dengan Musa dan Harun. Mereka hanya makrifat saja. Jadi Fir'aun dan kaumnya itu makrifat bahwasanya Musa dan Harun itu rasul, tetapi mereka tidak beriman. Ya, ini tidak menyatakan keimanan di hadapan Musa dan Harun, bersyahadat asyhadu anna Musa rasulullah, tidak. Ya. Walihada qala Musa li Fir'aun. Oleh karena itulah Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh. Kata Musa kepada Fir'aun, ya, sungguh-sungguh kamu tahu, hai Fir'aun, tidaklah yang menurunkan semuanya ini, menurunkan apa? Berbagai macam hukuman untuk Fir'aun, yang dimaklumi bagi antum, ya. Apa saja itu, diantaranya ada belalang, kemudian apa? Air menjadi darah, ya. Kemudian ada difta, kodok, semuanya itu tidaklah turun kecuali dari Rabbus samawati. Kamu tahu itu, Fir'aun. Ini Allah menukilkan perkataan Musa. Ya. Dan Allah yang Maha Alim lebih tahu hati Fir'aun. Musa mengatakan, kamu tahu. Ya. Bahwasanya yang menurunkan semuanya itu adalah Allah. Artinya Fir'aun itu punya ma'rifat tentang kebenaran Musa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum zulman wa luman. Dan Fir'aun begitu pula pengikutnya mengingkari tadi yang diturunkan oleh Allah SWT. Wa istaiqanatha anfusuhum, padahal hatinya meyakininya. Mengingkari secara zahir, tetapi hatinya meyakini bahwasanya itu dari Allah SWT. Zulman wa luman, karena dia zalim dan kesombongannya. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Coba lihat bagaimana keadaan orang yang mufsid, melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Bagaimana akibatnya? Allah hukum dia di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Ya. Allah hukum mereka di alam barzah dan di akhirat nanti. Ya, ini menunjukkan bahwa Fir'aun itu kafir. Tetapi meskipun Fir'aun itu membenarkan dan mengetahui dengan hatinya, mengetahui Musa itu benar, akan tapi dia tidak menyatakan keislamannya, dan Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya orang itu finnar dalam sebagian ayat yang lainnya, ya. Kalau begitu, apa yang dipilih oleh Jahmiyah dan Abul Hasan ini keliru, yang mengatakan iman cukup, ma'rifat tentu tidak benar. Wa ahlul kitab kanu ya'rifuna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga antum perhatikan, ahlul kitab baik Yahudi atau Nasrani, mereka itu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Jadi sangat jelas. Ya, ketika anak mereka bercampur baur dengan anak yang lain, kita tahu itu anak saya. Begitulah bagaimana pengenalan kitab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakunu mu'minin nabi, tetapi mereka tidak dikatakan atau tidak sampai dikatakan mukmin, orang yang beriman dengan Nabi, padahal dia makrifat, mengenal Nabi. Ya, bal kafirina bihi mu'adina lahu. Justru malah mereka Alkitab itu kafir dengan Nabi, dan mereka itu menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Abu Thalib indahu yakun mu'minan. Ya. Jadi Alkitab, kalau begitu menurut orang Jahmiyah itu beriman. Kenapa? Karena mereka punya makrifat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kenyataannya Alkitab itu tidak dikatakan mukmin. Ya. Meskipun mereka punya makrifat dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa baca di Al-Qur'an, innal ladzina kafaru minal kitab. Mereka sebenarnya kafir. Meskipun mereka punya makrifat dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Abu Thalib. Ya. Menurut Sofwan ini, Jaham bin Sofwan ini, dia itu mukmin. Menurut siapa? Jaham bin Sofwan. Kenapa? Fa'innahu qala, karena di sini Abu Thalib mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammad min khairi adyanil bariyah dinan. Jadi Abu Thalib mengatakan bahwasanya aku tahu, sungguh-sungguh di sini dikatakan, aku tahu bahwasanya agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama manusia. Abu Thalib tahu, makrifat. Ya, kalau antum lihat sejarah, ya, Abu Thalib itu, ya, ketika perjalanan menuju Syam misalnya, usia Nabi 12 tahun itu, ya, ketemu seorang pendeta yang tidak pernah keluar dari tempatnya kecuali ketika kedatangan Abu Thalib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendeta itu menasihati agar dibawa pulang itu si Muhammad. Ya, dia adalah seorang nabi. Kemudian Abu Thalib tanya, dari mana kamu tahu dia nabi? Disebutkan ciri-cirinya, di antaranya tidaklah dia melewati gunung atau apa saja kecuali bebatuan itu sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disaksikan oleh Ahlul Kitab.
Ini mereka itu benar-benar makrifat dengan Nabi SAW. Abu Thalib pun yakin dengan perkataan kitab itu. Ya. Makanya dia mengatakan, sungguh-sungguh aku tahu bahwasanya agama Muhammad itu sebaik-baik agama. Laula malamatu aw hadara masabbatin la wajadtani samhan bidzalika mubina. Kalau bukan karena celaan, cacian yang aku takuti itu, maka sungguh kau akan mendapati aku itu berada di atas agama Nabi SAW. Terang-terangan di atas menerima agama Nabi SAW. Ya. Lihat, dia punya ma'rifat dengan Rasulullah Nabi SAW. Mukmin atau kafir. Abu Thalib mati di atas kesyirikan. Maka perkataan Jahan bin Sofwan yang mengatakan iman itu cukup ma'rifat itu jelas-jelas batil. Baik. Arif bihi. Ya, apa? Bal iblis ya. Kemudian saya melanjutkan bal iblis yakunu indal Jahan mukminan. Ngeri ya? Kamilan. Bahkan iblis menurut Jahan bin Sofwan iblis. Maka kalau ada orang yang mengatakan demikian sama dengan fikrahnya Jahan. Kata Jahan bin Sofwan iblis itu adalah mukmin kamilan iman, yang sempurna iman. Bagi antum tertawa, tapi di sebagian firqah akan merasa itu besar. Saya pernah mendengar satu kelompok hari ini, bukan di zaman Jahan bin Sofwan, hari ini, yang mereka mengatakan justru iblis itu yang sempurna imannya. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Karena dia tahu bahwa sujud itu hanya untuk Allah. Fikrahnya membahayakan orang jahil. Orang jahil dia akan anggap, oh, iya ya, ya iblis itu tidak mau sujud karena dia tahu sujud itu Allah. Berarti iblis itu orang yang bertauhid. Ya. Padahal orang yang memiliki ma'rifat, siapa yang perintahkan iblis untuk sujud? Allah SWT. Mentaati Allah itu wajib. Nah itu, kafirnya dia itu bukan karena dia tidak percaya dengan Allah, tetapi dia memaksiati perintah Allah itu jadi kafir. Nah, baik. Kita lihat di sini. Bal huwa arifun bih. Fa innahu lam yajhal rabb. Kata Syekh, iblis itu tidak jahil, tidak bodoh dengan Rabbnya. Artinya dia makrifat. Bal huwa arifun bih. Justru iblis itu makrifat dengan Allah Ta'ala, tetapi dia tidak beriman. Coba, misalnya dalam surat Al-Hijr, qala rabbi fa'anzirni ila yaumiddin. Berkata iblis, wahai Rabbku, tundallah aku sampai dibangkitkannya manusia. Dia menyatakan wahai Rabbku, ya. Berarti dia punya ma'rifat dengan Allah SWT di sini. Wahai Rabbku fa'anzirni. Dia memohon meminta kepada Allah Ta'ala agar ditangguhkan ajalnya sampai hari kiamat. Berarti dia arif, ma'rifat dengan Allah SWT. Kemudian dalam ayat yang lain, qala rabbi bima aghwaytani. Iblis pun mengatakan, wahai Rabbku, dengan sebab engkau sesatkan aku. Dia tahu berarti yang menyesatkan dia siapa? Allah SWT. Apa sebabnya dia sesat? Apa sebabnya dia? Karena hasad di dalam hatinya kepada Adam alaihissalam. Tidak taat kepada perintah Allah SWT untuk sujud kepada Adam. Dia sadar bahwasanya yang memberikan hidayah dari menyesatkan itu adalah Allah SWT. Itu iblis ma'rifat. Kemudian iblis juga mengatakan fabi izzatika la uyannahum ajma'in. Demi keperkasaan ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dia mengakui keperkasaan Allah SWT. Dia tidak memiliki apa-apa. Ma'rifat sekali. Bahkan mungkin lebih ma'rifat daripada kita semua. Ya. Tetapi iblis dengan ma'rifat saja tidak cukup. Wal kufru indal jahmi hu al jahlu bi rabb. Jadi kufur menurut orang Jahmiyah adalah ketika orang itu jahil, tidak kenal Allah SWT. Wal ahada ajhala minhu bi rabbih. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih jahil daripada Jahm itu dengan Rabbnya. Jadi menurut Jahm, saya ulang lagi, orang kafir itu siapa? Orang yang jahil terhadap Allah SWT. Dan kemudian saya mengatakan tidak ada orang yang lebih jahil daripada Jahm itu sendiri. Kenapa? Fa'innahu ja'alahul wujud al-mutlaq. Karena dia telah menjadikan Allah Ta'ala itu wujud yang mutlak. Artinya semua yang ada itu adalah jalinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahil enggak? Jahil, kata saya. Wa salaba anhu jami'a sifatihi. Dan dia telah menghilangkan dari Allah Ta'ala seluruh sifat-sifatnya. Allah tidak disifati dengan semua sifatnya ada. Wala jahla akbar min hadza. Dan tidak ada kejahilan lebih besar daripada orang ini. Berarti jelas-jelas dia kafir. Ya. Fayakunu kafiran bi syahadati ala nafsi. Maka dia menjadi orang kafir dengan persaksian dirinya sendiri.
yang mengatakan tidak ada yang kufur itu ketika dia jahil dengan Rabb. Ternyata dia orang paling jahil dengan Allah SWT. Menyatakan semua yang ada itu adalah Allah. Dan dia menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Orang yang paling jahil. Berarti dia bersaksi bahwa ini adalah orang kafir. Kemudian saya mengatakan wa bain hadhil madhahibu akhar fi tafassili wa quyutin uridat a'radtu an dzikriha ikhtisara. Dan di antara beberapa mazhab ini sebenarnya ada mazhab ukhra yang lain, ada mazhab yang lain dengan tafasil, perincian-perincian dan quyut, ya. Quyut itu semacam terikat dengan beberapa statement pada dalam setiap mazhabnya. A'radtu an dzikri, aku tidak akan sebutkan semuanya. Berarti banyak firqah-firqah yang terjatuh ke dalam sesatan, ya. Ada sebagian yang sampai kafir, ada yang tidak sampai kafir. Kenapa beliau tidak sebut semuanya? Ikhtisar. Karena untuk meringkas pembahasan ini. Intaha kalamu Ibni Abil Iz. Ya. Ini selesai dari perkataan Al-Imam Ibnu Abil Iz. Beliau menyebutkan beberapa ta'rif tentang iman dari beberapa kelompok yang menyimpang. Kemudian beliau mengatakan, ya, di sini mu'alif rahimahullah taala, wal imanu indal asy'ariyah wa atasdik. Sedangkan iman menurut orang Asy'ariyah adalah hanya pembenaran saja. Ini disebut dalam kitab Fathul Majid, ya, kitab tauhid, dalam bab alam tara ilal ladzina yasmuna annahum amanu bima unzila ilaik. Bab ayat, ya, tidaklah engkau melihat orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan. Ada orang-orang yang menyangka dia beriman dengan Al-Qur'an tetapi mereka tidak beriman. Ya, nanti ada penjelasan tentang itulah. Fikrahnya orang-orang Asy'ariyah meyakini iman itu cukup dengan tasdik saja, pembenaran saja. Tentu itu batil. Kemudian kita lihat perkataan terakhir dari beliau, rahimahullah taala, wala syakka anal haqqa, tidak ragu lagi. Yang benar yang mana? Qaulu ahli sunnah wal jamaah. Perkataan ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa anal iman nutqun bil lisan. Ya, ini yang kita garis bawahi. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil jinan, meyakini dengan hati, wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, wa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Inilah ta'rif iman yang benar. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita cukupkan. Semoga Allah taala menjadikan berkumpulnya di majelis ini bagi ikhlas karenanya, dan kita mendapatkan ampunannya di hari ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mengumpulkan kita dengan para al-anbiya, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.